Welcome to Chocolate Cake for the Soul, a space to return to your truth, awaken your energy, and leave with deeper clarity. I'm Dewi, and I'm here to hold gentle yet powerful conversation on healing, intuition, and the unseen energy that shape our lives. Whether you're building a soulful business, navigating your inner wounds, or simply learning to trust your intuition again, you're exactly where you need to be. So find your favorite cozy corner and take a bite of chocolate cake for the soul together. Hi Mona, thank you Hai so much for joining the Ci. conversation today. Senang banget akhirnya kita bisa catch up lagi ya after so many years ya. Yes. Jadi Mona, tempo hari kan kita sempat dinneran ngobrol panjang lebar ya sampai berjam-jam ya. Update lives ya. Update live ya. Dan ya bisa dibilang a lot of things happen lah since kita terakhir kali ketemu dan Iya. ngobrol dan whatever gitu. Berapa tahun ya Ci ya? 5 tahun ada ya? Kayaknya ada ya before Iya, pandemic ya. Before pandemic ya. Jadi so many things happen during and after pandemic. Dan ini kayaknya lebih daripada pada umumnya orang kalau di pandemic kan issues-issuesnya ya mungkin separation, isolation, lalala. Kalau ini kayaknya totally different ya. Nah mungkin biar ada konteks buat teman-teman yang dengerin podcast hari ini, boleh gak diceritain sedikit what happened Di pandemi. during those years yang kita lost contact? Jadi kita ketemu terakhir 2019 ya, bener ya, before lockdown ya. Kayaknya kira-kira segitu. Terus udah gitu, kalau orang-orang bilang pandemi itu tuh susah karena misalnya ya ekonomi lah, terus udah gitu kita sebagai pengusaha itu bingung. Katanya harus lockdown, tapi kan kita juga punya staff yang harus kita biayai. Kita juga nggak mungkin cut gaji mereka, sedangkan mereka working hours-nya juga harus berkurang dan ya a lot of things happen yang maksudnya bikin kita tuh harus bikin keputusan-keputusan yang sulit banget gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi faktor ekonomi, kebetulan Mona beruntungnya nggak terlalu terdampak besar Ci pada saat pandemi gitu. Malah kan industri Mona itu nail art ya, kuku. Jadi efeknya itu banyak orang yang dipecat karena pandemi. Lalu mereka itu yang cewek-cewek mereka kayak punya simpenan uang yang nggak banyak tapi cukup untuk buka usaha kecil-kecilan dan waktu itu banyak orang memilih nail art. Karena nail art itu mereka pikirnya mereka bisa lakukan itu tuh kayak personal. Jadi mereka nggak harus punya tempat, mereka cuman kayak minimal teman-teman deket, saudara-saudara deket gitu. Kan walaupun pandemi lagi banyak segala sesuatu online. Jadi mereka tuh kayak endorse dan segala macam itu kukunya harus cantik karena harus pegang barang kayak gitu-gitu loh. Oh iya juga ya. Iya jadi kayak new Bener opportunity sebenarnya gitu. Karena ada kebutuhan seperti itu gitu. Jadi kayak makin banyak kan orang yang kayak endorse lah. Yang bukan KOL pun jadi KOL. Terus mereka harus review pegang sendok, makanan, apa whatever. Nah kukunya harus cantik ceritanya. Kalau enggak di kamera itu jelek. Banyak orang yang kayak salfok segala macam. Akhirnya industri nail art itu berkembang bukan dari segi salon tapi dari namanya press on atau kuku palsu. Makanya kuku palsu kayak menjamur, banyak orang yang bikin di rumah, dia bikin terus udah gitu dia jualin karena nanti tinggal mereka tempel pakai double tip atau ya mau lem kuku tinggal belilah di marketplace banyak. Oh gitu. Ceritanya begitu. Oh jadi kuku palsu itu datangnya kuku aja. Iya, kukunya yang polos. Udah digambar. Lalu nggak, jadi maksudnya awalnya mereka beli tuh polos lalu sama artis ini Gambar, digambar lalu baru dijual. Betul. Dan itu kan mereka bisa lakukan itu di meja belajarnya ya. Iya, di kamarnya. betul. Jadi mereka nggak perlu spending di tempat dan lain-lain. Mereka cukup yang penting punya skill. Sometimes mereka lihat dari YouTube lah, Instagram, ya banyak ya tutorial online. Terus mereka ya udah coba-coba beli produknya, terus udah gitu ya udah coba-coba bikin sendiri. Yang masih jelek dia bisa jual murah, yang udah bagus dia bisa jual mahal. Itu peluang baru lah pada saat itu. Jadi makanya handmade press on itu tuh berkembang cukup signifikan pada saat kita pandemi. Zaman dulu press on itu hanya ada di pabrik Ci. Jadi kayak pabrik kuku palsu dari Cina mungkin. Terus udah gitu mereka jual murah-murah yang kotakan-kotakan lah kalau kita suka lihat di Dep Store tuh ada dijual kotak-kotak yang udah
sama lem apa segala macam yang Mm-mm. isinya 24 piece itu kan pabrikan. Ya. Nah, kalau sejak pandemi itu banyak yang handmade. I see. Jadi banyak nail artist press on atau nail artist kuku palsu. Jadi mereka nggak bisa manicure, Ya. actually mereka cuma bisa gambar di kuku. Ya. Nah, itu kan peluang bisnis baru. Mm-mm. Nah, jadi dari segi ekonomi, actually aku nggak terlalu terdampak yang gimana. Mm-mm. Karena selain tadi muncul new business, Ya. ya, juga sebenarnya dampak dari lockdown itu hanya terasa di kota besar. Oke. Sedangkan di daerah-daerah tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu ketat lah lockdown kayak gitu. Jadi mereka yang di daerah mereka tetap bisa buka salon gitu, mereka tetap chill aja lah, nggak kayak kita di Jakarta mall aja tutup apa Ya. segala macem, ruko disidak kan kayak Iya, gitu. Jadi hanya yang di kota besar yang terdampak, itu pun bisnis-bisnisnya yang kayak besar-besar gitu. Terus udah gitu selain si press on ini juga yang di luar kota nggak terdampak. Jadi kayak ya udah fine-fine aja gitu. Jadi kayak subsidi silang lah. Ya. Terus udah gitu online lebih orang pemesanan online lebih kenceng. Benar. Jadi kita juga kan nggak butuh staff yang terlalu banyak juga kayak gitu. Ya paling tidak ada offline event itu tidak Betul. ada gitu. Tapi sama sekali tidak berpengaruh lah kalau dari segi omset dan lain-lain gitu. Tapi justru berarti itu tahun 2021, berarti kurang lebih Mona sudah menjalankan 11 tahun bisnis. Selama 11 tahun ini bisnis, malah challenge terbesar bukan di omset naik turun. Karena kalau kita sebagai pebisnis, kita udah hadapin 3 tahun pertama masa-masa nightmare, susah, bangun, jatuh, bangun gitu. Terus kita nanti dikasih omset bagus banget, terus tiba-tiba dalam 1 bulan dibanting sedemikian rupa. Maksudnya kayak kalau untuk masalah kayak gitu kayak mental udah cukup terasah ya selama belasan tahun gitu. Tapi yang nggak disangka-sangka malah muncul setelah 11 tahun itu legal gitu ya, legal challenge. Nah, dan pada saat itu tuh kayak bertubi-tubi lah gitu, kayak aku bukan tipikal orang yang koboi banget walaupun otodidak gitu ya, maksudnya bisnisnya tuh dari kecil-kecilan tapi aku berusaha untuk ikutin peraturan yang ada gitu. Ibaratnya gini, kalau aku nyetir aja, aku nggak mungkin nyetir kalau aku nggak punya SIM. Terus aku bukan tipikal orang yang terobos lampu merah. Intinya kayak gitu. Jadi pindah jalur kasih sen gitu ya. Iya begitu ya, tipikal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kadang lagi lihat suami nyetir, kok lu belok nggak ngasih sen dulu gitu. Jadi suka ngomel di kayak gitu. Kok lu nerobos lampu merah gitu. Itu aja aku nggak suka gitu. Jadi di bisnis aku juga menjalankan sesuai dengan aturan gitu. Nah, tapi kan nail art ini kayak perubahan new industry. Jadi orang tahu mungkin nail art itu kutek, sebatas kutek biasa. Nah, pada saat itu case-nya adalah BPOM. Nah, kutek itu pada dasarnya memang harus di BPOM-in. Itu kategorinya kosmetik. Nah, cuman zaman dulu kutek itu tuh kutek biasa yang kita beli di App Store kayak gitu, yang kalau sekali apply nanti dia langsung kering sendiri. Nah, tapi di tahun-tahun sekitar 2005, 2006 itu di US udah mulai perubahan. Jadi orang nggak cuma pakai kutek biasa tapi pakai kutek gel. Nah, masuk di kita di Indonesia itu sekitar 2015-an lah. 2015, 2016 itu mulai masuklah kutek gel itu. Yang dimana pada saat itu BPOM sendiri juga belum ada ingredients yang dipakai di kutek gel itu belum terdaftar di BPOM. Jadi BPOM itu pun nggak bisa meregister. Kita nggak bisa register di BPOM pada saat itu. Jadi ya udah, maksudnya mau gimana? Kebutuhan market tinggi. Sejak ada kutek gel, nail salon berkembang. Kenapa? Karena orang jadi mikirnya gue spending 200.000, 300.000 nggak 3 hari copot gitu. At least bisa for 1 bulan gitu. Kalau zaman dulu itu hanya benar-benar orang yang kaya banget dan nganggur gitu. Jadi image-nya kalau lu kutekan, lu nggak kerja
gitu. Aha. Makanya kan suka kalau kita ketemu, sampai sekarang pun kalau kita ketemu AI gitu ya, yang udah tua, tante-tante yang udah tua, ih pakai kukunya panjang, pasti dibilang, ih kamu nggak kerja ya rumah tangga gitu. Pasti image-nya kayak begitu. Karena ya zaman dulu kalau kita kerja rumah tangga, kita kutekan tuh kayak rusak gitu, satu hari rusak. Tapi kalau Iya. sejak ada teknologi gel ini, itu tuh kita mau ngapain aja tuh nggak apa-apa. Satu bulan oke gitu. Ya, Jadi tapi kalau for me 2 tetap. hari udah rusak. Kayaknya nggak bisa. Nah, terus akhirnya berkembanglah di situ. Jadi ibu rumah tangga juga bisa kutekan, nggak harus Iya. cuman wanita karir yang ngantor ibaratnya Iya. kayak gitu. Nah, karena dan harganya jadi jatuhnya lebih murah Affordable spendingnya. lah ya. Karena tadinya 200-300 ribu untuk 2-3 hari, ini 200-300 ribu untuk 1 bulan kan, Iya. kayak gitu. Tapi masalahnya produknya itu belum ada yang BPOM. Nah, tentunya aku juga mengikuti prosesnya terus dong, Iya. sampai tahun 2021 akhirnya ya itu legal challenge itu datang gitu. Dan pada saat itu yang menghadapi itu 2 instansi, baik dari BPOM maupun kepolisian gitu. Jadi kita udah penyuluhan dan konsultasi dengan BPOM udah beres gitu. BPOM juga udah kasih oke, harusnya gimana dan kita harus ibarat gini, BPOM bilang bisa pakai, tapi polisi berhak menyidak gitu. Dia nggak mau tahu judulnya nggak ada BPOM gitu. Nah di situ aku merasa kayak gila ya, gue kayak kriminal banget ya. Gue kayak gue lampu merah aja tuh nggak bakal gue terobos gitu. Tapi ini diposisikan di mana aku tuh jadi pembunuh atau bandar narkoba gitu. Feels-nya kayak gitu loh. Padahal jualan kutek doang ya. Iya gitu. Dan bahkan pada saat itu case-nya itu di salonku. Jadi bukan di storeku bahkan gitu. Di mana salonku itu BPOM bilang boleh. Jadi aku datang lagi dong ke BPOM pada saat itu. Bu, kok saya disidak? Kan ibu yang bilang boleh. Dan tahu apa jawabannya? Dia bilang, ya karena memang untuk case seperti ini ada 2 instansi yang berhak. Oke. Jadi kebayang gak sih kayak ya feeling dipermainkannya yang kayak gitu. Dan momen itu tuh kayaknya kan jadi kayak karyawanku juga merasa gak secure. Iya. Dia berasa kayak dia kerja di perusahaan yang gak bener. Gak bener nih. Terus belum lagi orang tuanya kan dia cerita misalnya orang tuanya gimana tuh akhirnya orang tuanya banyak yang bilang udah resign aja gitu. Jadi pada saat itu justru ya gitu, maksudnya ya itu aku suka bilang orang kalau punya masalah segala sesuatu yang masih bisa diselesaikan dengan uang itu bukan masalah. Karena kita tinggal cari uangnya dan masalah lu selesai. Nah ketika lu uang aja nggak bisa menyelesaikan masalah itu, ya itu barulah the real masalah gitu loh. Karena pada saat itu ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuman ngomong kita nggak pernah loh, kita pajak aja kita bayar, ini semua kita bayar, surat-surat dokumen ada, cuma masalah di sini doang. Tapi kan mereka nggak mau tahu. Apalagi waktu itu case-nya di daerah, jadi kayak image-nya adalah, oh ini kayak nggak bener nih gitu, tempatnya nggak bener nih, kamu nanti takutnya dicari-cari lah apa-apa segala macem. Terus udah gitu, dan aku memilih, aku menghadapi Ci. Jadi pada saat itu ya, ini udah jadi rahasia umum kita pengusaha. Kalau ada yang kayak gitu ya udah kalau bisa diberesin pakai uang. Biasanya orang akan kayak gitu. Betul. Biar cepet gitu kan. Iya. Tapi aku ngerasa aku nggak salah. Aku nggak salah gitu. Dan aku ngerasa pada saat itu ini yang gue lakukan, gue berdasarkan instansi pemerintah yang nyuruh juga. Iya. Gitu. Jadi tapi ya gitu, kita di posisi yang salah karena dipersalahkan gitu. Akibat regulasi yang gak jelas di negara kita sendiri sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi kayak kalau mau dibilang playing victim, ya gue victim banget nih gitu. Tapi kan masalahnya kita leader Ci. Maksudnya di sini posisinya adalah kita harus menghadapi suatu kasus yang besar banget, tapi di satu sisi aku harus fake it di depan keluarga aku bahwa I'm okay gitu. Aku harus fake it juga di depan semua tim aku bahwa I'm okay. We are perusahaan yang bagus, bener. Gue juga leader yang bertanggung jawab. Tapi di satu sisi
dia datang ini, masalah ini datang itu tuh tidak mudah gitu. Betul. Tidak mudah. Masalahnya adalah kalau kita salah, kalau aku salah, aku oke, gue salah ya udah. Iya. Lalu menurut, nah masalahnya aku merasa aku sudah mengikuti anjuran dari instansi terkait juga gitu. Jadi Iya. kayak, jadi harusnya gue nggak salah dong gitu. Iya. Memang pada saat itu tidak ada, ya karena pemerintahnya nggak ada. Iya. Mau ngomong apa gitu kan. Nah tapi ya tetap dipersalahkan karena secara undang-undang ya judulnya lu menyebarkan katanya gitu. Jadi kayak gimana sih gitu. Jadi aku kesalnya adalah kalau gue salah nggak apa-apa deh gitu. Ini masalahnya gue nggak ngerasa gue salah gitu. Dan pada saat itu kayak ibarat kita sebagai supplier, kita supplier, aku ngerasa aku sebagai supplier yang bertanggung jawab. Produk yang aku jual juga produk yang bagus, bukan abal-abal. Iya bukan abal-abal, yang aman secara wajib pajak, aku membayar pajak gitu. Sebagai leader of the company, aku juga bayar gaji karyawanku dengan on time, nggak pernah sedikit pun. Jadi setiap kali ada teman-teman misalnya ngeluh nih gitu, aduh nih kita udah harus bayar THR, padahal perekonomian gini, aku malah selalu nasihatin, iya jangan lagi sekarang gini, mau menjelang bayar THR kita omset nggak seberapa, terus lu ngeluh, tapi waktu lu omset tinggi lu juga nggak bagi-bagi juga kan gitu. Jadi ya itu yang memang udah harus kewajiban kita ya, apapun yang terjadi ya memang harus kita lakukan, ya, harus kita bayar lah gitu. Itu hak mereka kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku kayaknya nggak ada yang salah deh dari yang gue lakukan, kok gue harus melalui ini. Dan kasus itu cukup parah Ci, sampai aku harus masuk ke hotel paling mahal di dunia itu, terus udah gitu aku harus menghadapi sampai ke pengadilan just karena kutek gitu. Gitu. Yang dimana aku ngerasa di industri ini aku buka lapangan pekerjaan begitu banyak. Bantu orang juga gitu ya. Iya, aku bahkan dari company-ku aku juga CSR waktu pandemi kita sebarin ya banyak lah gitu. Ya yang kita juga, aku jarang posting, kita nggak tipikal yang dikontenin soalnya gitu. Tapi aku merasa kayak gak ada yang salah. Aku bahkan berusaha untuk membangun industri kita, bukan cuman sekedar membangun company aku sendiri. Betul. Karena aku ngerasa aku dapat banyak, aku bertumbuh di industri aku, jadi aku mau give back to my industry gitu ceritanya. Tapi kenapa aku kayak giniin ya? Gue udah urus apa segala macam, yang lama proses negaranya, birokrasinya, gue yang disalahin. Tapi ternyata Ci, bukan cuman aku gitu. Jadi ya keluarga aku pas tahu itu kurang lebih 2 tahun. Prosesnya semuanya. Iya, jadi mental aku terguncang selama 2 tahun. Ya, itu luar biasa sih, 2 tahun that's a long Iya, dan itu cukup traumatize ya. Dan sampai sekarang ya traumanya masih ada gitu. Gak cuman aku. Yang trauma itu adalah staff-staff aku, karena staff-staff aku yang dari kasus itu ada sampai sekarang juga masih ada yang pasti di sini sama aku. Dia itu, mereka itu yang trauma. Jadi kayak misalnya ada yang datang nih, misalnya buka pintu, siapa tuh gitu. Kalau cowok tuh siapa tuh gitu. Taunya abang Gojek gitu. Kayak maksudnya mereka tuh kayak, aku juga ngerti maksudnya hati mereka tuh nggak tenang gitu. Kasian juga kan. Aku juga nggak mau ada situasi yang seperti itu. Sampai ya healingnya juga lama, sampai kayak ya udahlah gitu. Sampai aku bilang ya kalau orang mau datang ya datang aja toh. Sekarang kita coba part mana lagi yang lu bisa cari celahnya dari gua, nggak ada gitu. Kalau akhirnya aku kayak bilang sama Surya kalau ya kita ada celah sih. Apapun yang terjadi kita ada celah gitu. Jadi masih bisa dimasukin seperti itu. Kalau nggak ada celah harusnya dia nggak bisa ngapa-ngapain kita sampai sebegitu parah gitu loh. Nah, cuman ya aku sadar, maksudnya kita sebagai pengusaha pasti celahnya banyak. Apalagi kalau pengusaha baru, dia mungkin dari A to Z nggak ada ibaratnya penyokongnya, bener-bener semuanya perintis gitu, pasti kan ngerjainnya satu-satu. Berapa banyak pengusaha di Indonesia yang nggak bayar pajak? Banyak banget. Berapa banyak pengusaha di Indonesia yang menyelewengkan pajak, jadi dia bayar tapi nggak sesuai. Banyak banget gitu ya, bisa dibilang 90% mungkin yang melakukan seperti itu, terutama UMKM gitu. Karena simple, mungkin mereka nggak ngerti gimana caranya. Cuman kayak gitu, nggak ada niatan nggak bayar.
just nggak ngerti aja dan nggak ngerti perhitungannya kalau itu lo harus masukin ke dalam HPP gitu misalnya sesimpel itu gitu. Jadi mereka shock tiba-tiba datang tagihan pajak dan lain-lain kayak gitu. Dan akhirnya proses itu selama 2 tahun, bayangin Ci, selama 2 tahun itu bisnis harus running. Iya. Sementara kalau kita lagi keadaan kayak gitu, itu terguncangnya adalah ya kita sebagai leader kita boro-boro ada strategi apa segala Betul, macam. betul. Untuk healing, nggak nangis aja tuh Iya. udah bagus gitu. Bisa hold your space aja udah bagus banget Iya gitu iya ya. iya gitu dan maksudnya bisa tetap kayak apa namanya motivasiin tenang guys kita Iya. gini kayak ya seperti janji-janji partai jadinya kayak rasanya kayak gitu kan karena apa kita nggak kalau di situasi yang seperti itu yang legal challenge kayak gini kita tuh nggak ada kepastian sih kapan Iya. kelarnya itu yang jadi Iya. nightmare bagi Betul. aku terutama yang dimana kalau kita pengusaha kan biasa kita ada goals ya. Oke, Ada timeline, ada goal. timeline, ya. iya. Ini harus ini nggak ada. Kita nggak tahu nih ini kasusnya kapan beresnya. Setiap hari kalau ada telepon nomor nggak dikenal, wah, Siapa nih gitu ya. bawaannya tuh kayak siapa Duk. nih? Iya, udah deg-degan dulu. Padahal ternyata kartu kredit lah, asuransi lah gitu. Yang kayak gitu. Jadi, wah situasinya benar-benar ya yang mengguncang mental sampai aku nggak bisa produce barang baru yang kayak gimana, nggak bisa lah kita berkreasi dan segala macam. Tapi di satu sisi kita dituntut untuk itu, karena perusahaan kita harus tetap bertahan. Betul. Gitu. Jadi di selama 2 tahun dengan mental terguncang itu, kita launching lah produk food care. Yang waktu itu juga dibantu Cidewi untuk formulationnya. Kita launching itu dan lucunya. Jadi aku bikin acara roadshow ya, jadi event karena kan pada saat pandemi gitu kan offline event nggak ada. Nah di tahun 2022 itu udah mulai boleh tuh, tapi dengan pembatasan gitu. Jadi kita bikin acaranya karena pada saat itu kalau kita sewa hotel atau apa tuh kayak murah banget. Yang penting mereka dipakai kan ceritanya gitu. Jadi murah, jadi kita bikin launching. Lucunya setiap kita kan roadshow itu di tiga kota ya, Jakarta, Surabaya, Medan pada saat itu, di tahun itu. Sehari sebelum acara ini, aku selalu kalau nggak di polisi ya di pengadilan. Kayak tahu aja gitu jadwalnya. Iya, selalu. Dan aku kan pakai IO dan ada teman-teman aku juga gitu ya, yang bantuin di kita sesama supplier nail art lah ya. Kita kompetitor tapi we are friends gitu. Jadi aku selalu mereka juga kayak jadi anxiety gara-gara kasus aku. Kenapa? Karena aku bilang gini, misalnya let's say jam 3. Pesawat terakhir itu tuh jam 5 lewat 15. Kalau nggak delay. Sedangkan jam 3 itu mereka biasa kontak. Mon, lu di mana? Lu dateng nggak besok gitu kan. Terus ada gitu, ini berarti kan H-1 ini loading time kan gitu. Terus aku bilang, ini jam 3 ini gue masih di Polda nih gitu. Terus ada gitu, kelar nggak? Jadi lu bisa dateng nggak ya gitu. Karena acara besok pagi jam 9. Dan aku harus perform untuk aku presentasi. Jadi setiap kali ini presentasi gua, nanti kalau ini tolong ya lu bawain. Jadi setiap kali aku udah prepare yang kayak gitu. Dan setiap kali ya itu rushing to the airport gitu. Jadi kayak malam-malam mereka ngelihat aku nyampe misalnya jam 9 malam nyampe ke venue terus mau udah datang. Gitu. Jadi yang kocaknya tuh kayak besoknya ya aku bawain acara itu terus udah gitu presentasi dan segala macam semua tepuk tangan terus udah gitu aku bilang ini lucu ya kemarin tuh gue bener-bener lagi jadi kriminal hari ini gue jadi motivator. Gak nyampe 24 jam guys. Ini lama-lama gue bipolar guys. Multi purpose, multi life ya. Jadi kayak switch gitu. Tapi mungkin Tuhan kasih that moment untuk justru healingnya aku bahwa it's okay Mon gitu. Maksudnya kalau nggak ada event-event itu mungkin ya aku tambah down gitu. Karena aku harus motivasiin orang, ketemu orang terus mereka bilang thank you ya Ci, kamu udah buat produk ini. Salon aku pas pandemi, waduh ancur banget gitu. Sejak ada produk ini, at least aku dapat nih justru orang tua yang kakinya harus diobatin dan lain-lain.
at least aku bisa bayar gaji karyawan aku nggak Hmm. stres. Wah itu kayak wah energi Iya. energi banget gitu. Jadi aku lupa langsung kayak kemarin gue lagi harus baru dari mana gitu, dari hotel Prodeo itu gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak langsung healing sesaat pada saat itu. Jadi itu salah satu motivasi kenapa bisa tetap jalan. Di tahun 2023 kita malah launching produk baru gitu. Jadi kayak ya mungkin, dan aku juga nggak ngerti sih kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi kayak unbelievable kenapa aku bisa punya that power untuk tetap Iya. melakukan itu. Sampai kalau aku cerita yang kayak gini, iya jadi suka ditanya kapan momen apa the hardest point in your life gitu selama doing bisnis gitu. Terus udah gitu 2021 sampai 2023. Hah? Katanya gak make sense katanya gitu. Kan itu lu launching banyak produk apa segala macam. Bahkan jadi kayak kesannya company aku lagi hype-hypenya gitu. Tapi itu adalah the hardest momennya gitu. Jadi mereka ya lu nggak tahu aja H-1 ini gimana? sebagaimana hebohnya waktu sebelum launching ini dan lain-lain kayak gitu. Dan itu sampai 2023 akhir dan keputusannya masih guilt gitu. Jadi ya kalau kata Surya ya Mona residivis. Residivis. Ya residivis kayak mantan narapidana gitu. Oh, oke. Gitu. Dan itu lumayan menyebalkan karena ternyata jadi aku pikir ya udah nggak apa-apa kalau misalnya orang nggak kenal aku ya terserah dia mau judge aku dari just paper ya silakan gitu. Tapi I know my value kayak apa gitu dan aku percaya masih banyak kok orang yang bukan melihat aku dari situ. Iya. Tapi ternyata itu masih masalah Ci gitu. Kenapa? Karena dampaknya sampai bisa seumur hidup. About banking gitu. Jadi kayak ribet banget nih aku sekarang masalah perbankan kayak gitu. Karena ya di papers ya karena mereka taunya kan by papers ya. Ini kita ada case kayak gini-gini walaupun itu udah beres dan segala macam. Tapi itu ya itu udah akan jadi jejak digital gitu. Jadi ya ternyata efeknya ke situ gitu. Jadi dan sedangkan buat aku sebagai pengusaha yang menurut aku masih panjang perjalanannya masih puluhan tahun. Ya itu kan lumayan menyebalkan ya karena kasus kayak gitu jadi menghambat yang lain-lain kayak gitu. But anyway setelah itu ya sekarang 2024 adalah masa healing. 2025 ini juga termasuk masa masih healing lah karena masih berasa banget dampak-dampak dari yang kemarin-kemarin itu. Nah setelah mungkin dibilang kasus kelar officially in court tapi mungkin bukan kelar dampaknya kali ya. I'm sure kan itu ada adjustment periodnya lagi dan getting back to ya regular life dalam tanda kutip gitu ya. Which is mungkin a lot of things baru comes up. Nah di masa-masa itu tuh gimana Mon? Kalau nggak salah kan kamu bilang sempat ada satu masa yang you found out oh ternyata I have repressed anger gitu ya. Nah, itu jadi 2024 itu kan aku pergi tuh. Nah itu baru aku tahu ya karena baru aku sadarin bahwa ini tuh efeknya ya bisa ke banking dan lain-lain karena di 2024 itu ceritanya kita tuh dapat penawaran Ci. Jadi sebenarnya ya kan gitu, aku kredit lancar dan segala macam gitu kan. Nah, dan hubungan aku sama bank itu kuat. Jadi aku tuh mau minta modal usaha berapapun bank tuh bisa kasih gitu. Nah, tapi jadi pada saat itu sales yang biasanya ngontak aku dia bilang Ci butuh nggak ini kita bisa lo kasih auto approve dan lain-lain kayak gitu. Terus udah gitu dia tawarkan sejumlah nominal lah gitu. Terus gitu oh ya udahlah boleh deh aku pikir karena ya berat juga ya menghadapi masa-masa kemarin gitu. Jadi ya udahlah biar setidaknya cash flow lancar. I don't know buat apa nanti ke depannya tapi ya udah yang penting dapat approval dulu, ada plafonnya dulu nanti gampang kita pikirin gitu. Nah terus udah gitu, oh oke, boleh deh gitu kan. Nah waktu itu aku lagi liburan tuh di Bangkok. Nah lagi liburan di Bangkok, terus udah gitu dia telepon gitu, oke. Nah besoknya si sales ini ngomong, dia bilang gini, Ci sorry gitu.
Tapi jadi aku udah bikinin semuanya kan, mereka harus bikin proposal apa segala macam, mereka sudah bikinin katanya. Tapi ternyata dari atasan aku ada cek, Cici ada case begini-begini. Wah itu aku langsung kayak ke-trigger banget, maksudnya kayak bukan masalah malu akan ada kasusnya, tapi ini kasus gua, itu gua bukan kasus yang ya itu kasus yang kayak dipermainkan gitu, bukan real case, Iya. saya melakukan kejahatan gitu kan. Iya. Terus udah gitu, "Iya Ci, sorry Ci, tapi kayak gini, gara-gara ini jadi nggak bisa lanjut." Iya. Nah, tambah marah lah aku. Terus aku bilang, langsung aku teriak-teriak pada saat itu langsung tantrum gitu kan. Langsung aku juga pas aku pikir-pikir kalau aku flashback, gila gue jadi monster pada saat itu. Jadi aku langsung teriak-teriak, aku bilangin, "Gila ya lu orang ya. Gue tuh bukan kriminal yang gini-gini, gini." Itu tuh ya mungkin si sales ini juga shock karena maksudnya kita hubungan baik Iya. lama. Dia juga kaget aku bisa kayak marah-marah kayak gitu. Aku juga kaget kenapa aku bisa marah-marah kayak gitu. Tapi itu kayak aku ngerasa iya itu nggak adil banget. Maksudnya Iya. gue bukan karena kasus gini terus udah gitu lu ini ya udah gue juga nggak butuh duit lu ya karena ya Iya. actually aku juga nggak tahu sih ini duit buat apa kan Iya, sebenarnya iya. bukan lagi butuh-butuh banget sebenarnya. Gue juga nggak butuh duit lu gitu. Lu nggak kasih juga nggak apa-apa Iya. gitu. Terus ya Ci maaf ya segala macam terus akhirnya aku calm down dan dari situ aku sadar oh aku masih punya trauma ya. Cuman hal sebegini Satu doang. trigger teng aja langsung Iya, langsung jadi monster gitu yang kayak kenapa ya gue bisa semarah itu ya? Gue biasanya marah-marah nggak semarah itu gitu. Tapi itu kayak langsung wah kayak badan juga panas banget rasanya kayak kebakar kayak gitu pada saat itu. Dan untung itu momennya lagi liburan. Nggak kebayang kalau itu momennya aku lagi di kantor gitu. Itu pasti kan kedengeran terus udah gitu depan karyawan kan kita harus sedikit behave ya gitu ya. Jadi kayak wah itu ya itulah kadang-kadang ya itu universe ya Tuhan tuh kayak kasih kejadian-kejadian itu untuk kita lewatin tapi entah kenapa momennya bagus aja gitu. Ya aku nggak dikasih kejadian itu dia nggak nelponin pada saat di kantor kan bisa aja ya itu momen di kantor dan different story lagi. Ini kebetulan lagi liburan keluarga lengkap ada suami aku ada mama papa dan segala macam jadi mereka kayak udah tenang gitu maksudnya kayak lagi bersama support system lah ibarat kayak gitu jadi mereka kayak oke aja maksudnya kayak bisa menenangkan aku ya udah kita langsung liburan lu kita makan enak apa segala macam gitu jadi langsung calm gitu sih Ci. Nah, terus setelah dari situ gimana tuh how has the healing process been gitu setelah itunya I'm sure kan masih banyak yang harus kita proses dan segala macam gitu kan. Nah momen itu jadi apa namanya aku sempat bilang sama suami aku bilang kayaknya apa aku mundur aja ya dari industri ini aku bilang gitu. Kayaknya gue nggak butuh banget deh kalau sekarang harus ada di industri ini kalau harus kayak begini gitu. Harus mengalami yang kayak gini kayaknya gue cukup deh tabungan gue untuk nggak ada di sini gitu. Maksudnya kita segala ekonomi kita udah oke, saving kita ada, gue nggak harus kerja di industri ini pun gue bisa gitu. Tapi balik lagi ya itulah makanya pentingnya support system ya. Jadi banyak kan kayak gitu kan kita permainan otak namanya ya. Jadi otak mikir apa, nah tapi untung aku selalu komunikasiin itu ke suami aku minimal. Jadi tapi si Surya tuh bilang katanya ya nggak apa-apa kalau kamu mau keluar nggak apa-apa juga. Tapi masalahnya prosesnya udah kelar. Itu yang pertama. Kayak lu rugi banget gak sih kemarin lu udah ngalamin itu semua terus sekarang lu quit gitu. Terus yang kedua berapa banyak orang yang terbantu atas kamu ada di sini kayak gitu. Yang ketiga, oke lah kalau misalnya kita nggak lihat terbantunya itu, tapi kalau kamu nggak di sini, berapa banyak manusia yang kehilangan arahnya gitu. Mungkin kamu bukan satu-satunya orang, tapi berapa banyak murid yang kamu punya yang saat ini setiap hari masih konsultasi sama kamu. Dan kalau kamu quit begitu aja, mereka belum ada loh pengganti role modelnya yang kayak gitu-gitu. Ya karena itu sih Ci. Jadi kayak healingnya murid-murid. Terus udah gitu entah kenapa juga di tahun 2023 akhir sampai 2024. Pokoknya selama 2024 itu aku kenalan nih misalnya ada customer baru.
cicinya bisnis apa dan suaminya bisnis apa ceritanya gitu. Entah gimana, ntar kalau lagi ngobrol nanti dia akhirnya cerita suaminya kena begitu-begitu juga dan sama kayak zolim juga gitu, Iya. kayak dipersalahkan atau dijadikan bemper kayak gitu, Iya. macam-macam yang kayak gitu. Heeh. Kayak terus udah gitu dia menceritakan yang kayak biasa aja, terus udah gitu aku cerita, "Iya, aku juga gini-gini." "Oh, artinya bisnis kamu udah besar, Mon." Kata gitu. Terus mereka kayak menceritakan kayak biasa aja yang kayak itu kayak bikin aku, "Ya, Mon, it's okay." Maksudnya kayak itu bukan aib gitu. Lu bukan melakukan sesuatu aib yang harus lu tutup-tutupin gitu. Justru ya it's okay, ini bagian dari perjalanan hidup yang artinya lu usaha lu naik kelas. Iya, kadang-kadang kalau nggak usah naik kelas, tapi kita nggak usah ngadepin dia boleh kan gitu. Kayak pilihannya nggak enak banget nih gitu. Terus udah gitu, tapi ya itu part of journey being entrepreneur katanya dia bilang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa Mon, waktu itu bayangin aku kondisinya lagi hamil lagi, sedangkan anak aku baru 1 tahun, nah suami aku begitu, digituin, kayak langsung digerebek dah itu udah kayak, wah udah kayak gembong narkoba katanya gitu, yang kayak gitu, terus udah gitu padahal cuma gara-gara 1 invoice. Cuman kayak gitu. Nah, dan aku nggak bisa hubungin suami aku dan segala macam kayak nggak tahu apa kabarnya dia kayak gitu-gitu. Nah, terus udah gitu ada satu lagi cerita lagi, iya nih kasus si Koko begini-begini juga gini. Nah, terus udah gitu nah yang ini suaminya sendiri yang cerita, iya saya waktu itu gini Mon, kayak gini gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus udah gitu malah kayak, iya, jadi kita mencocokkan gitu kayak, begini kan kok prosesnya, iya sama. Gitu. Yang kayak gitu, jadi kayak, oh ya kayak di situ aku kayak entah kenapa selama 1 tahun itu juga 2023 akhir sampai 2024 aku ketemu banyak sekali orang dengan industri yang berbeda Dengan kasus-kasus kasus yang sama. mirip. Dan Pattern yang sama lah ya. iya, gitu ya. patternnya mirip dengan kondisi ya kita tidak melakukan kesalahan gitu. Gitu. Jadi kalau orang yang melakukan kesalahan ya udahlah ya itu kan you get what you pay lah kan ibaratnya kan begitu. Tapi kalau ini ya sama kayak dipersalahkan gitu. Iya. Soal Ada satu kelemahan tapi dipersalahkan. iya kayak Yang gitu. harusnya nggak sampai sebegitunya. Iya, dan ya lebay banget lah Lebay, gitu. iya. Kayak gitu. Jadi kayak disitulah proses healingnya mungkin apa namanya? Oh ya mulai oke nggak apa-apa, kata-kata oke nggak apa-apa. Itu tuh ternyata besar dampaknya ketika kita lagi menghadapi situasi yang kita nggak bisa cerita hal ini ke khalayak rame gitu, Ci. Gitu. Kita nggak bisa curhatin ini di medsos gitu ya. Terus kalau kita mau curhat ke temen juga kita harus pilih-pilih banget. Pilih-pilih yang bisa terima gak, bisa ngerti gak, Iya, apa judging, apa iya, rese yang kayak gitu ya. Sedangkan kan kita juga harus buang sampah kan. Iya. Kadang-kadang kalau cuma cerita sama suami, Dia juga ada penuh sampahnya. dia akhirnya nganggepinnya cuman ya udahlah cuma pikiran kamu cuma begitu doang aja gitu. Gitu. Jadi tapi kalau misalkan kamu reflecting back ya gitu, ada gak sih mungkin hikmahnya gitu dari semua ini, walaupun of course nobody wants it lah, nggak ada orang yang mau ya kan bangun tidur, oke hari ini gue mau punya masalah kayak begini, of course nobody wants it gitu, and yet it happens, dan it happens again and again and again to many people seperti kamu lihat, dan kamu udah ketemu banyak banget, dan saya yakin ini juga terjadi di banyak negara-negara lain, mungkin kasusnya beda, situasinya beda, tapi it's the same story ya, same inilah timeline ya, kayak gitu kan. Kalau kamu bisa reflect back tuh ada gak sih hikmahnya buat kamu kira-kira? Atau mungkin gimana sih ini dampaknya, bukan maksudnya dirugikan yang kayak gitu-gitunya, tapi dampak positifnya ada gak sih di dalam kehidupan kamu? banyak. Yang pasti mental jadi lebih kuat. Iya, itu udah pasti. Jadi kalau ada challenge apapun kayak oh ya cuma begini kayak gitu. Ini langsung Ini kayak kecil gitu ya. Iya, langsung kayak oke abis ini langsung lu harus begini. Jadi lebih cepet untuk move on juga, lebih cepet juga untuk kayak ini masalahnya kayak gini, oke solusinya ini. Jadi nggak keburu kita bermain dengan otak kita, playing victim, menyalahkan keadaan dan lain-lain gitu. Karena sadar bahwa ya itu faktor eksternal. Lu mau kayak gimana pun lu nggak bisa atur gitu ya. Itu nggak bisa lu kontrol. Yang lu bisa kontrol adalah respon. Dan aku ngerasa respon aku jadi lebih baik
untuk menghadapi segala sesuatu. Itu pertama. Yang kedua, ternyata case aku ini kan aku rasa setelah aku bandingin dengan beberapa teman yang curhat, jadi mereka dapat case yang sama. Kayaknya case aku memang yang lumayan paling besar case-nya karena panjang kan sampai 2 tahun dan itu sampai court dan lain-lain. Nah, itu ya aku jadi kayak bisa kayak kasih suggestion, oh ya lu begini. Jadi kita jadi lebih ngerti oh kayak gini tuh harus lu ada celah hukumnya di mana sih? Kenapa lu bisa sampai diginiin kayak gitu. Terus udah gitu kadang-kadang ya gitu, ya tenang, lu masih cuman kayak gitu bisa beres kan? Ya udah itu masih bagus gitu paling kayak gitu. Jadi bisa motivasiin orang, terus udah gitu. Nah yang ketiga, kalau signifikan yang kelihatan, kalau itu kan dampak yang nggak kelihatan yang aku rasain sendiri secara pribadi. Tapi kalau yang signifikan adalah ya industri aku jadi lebih besar sebenarnya Ci saat ini. Dan karena aku ngerasa industri aku ini yang tadinya kecil banget dan kita nggak punya yang namanya perlindungan hukum. Jadi lu ada aja yang disalahin gitu kalau di kita gitu kayak karena celahnya banyak karena banyak yang belum dibuat karena pioner baru banget. Jadi kayak ini belum ada, itu belum ada, tapi itu semua bisa jadi celah dari undang-undang kita karena undang-undang kita kan general banget gitu. Nah jadi itu bisa jadi dipersalahkan. Nah akhirnya sekarang kita sampai punya asosiasi dan aku one of founder dari asosiasi kita gitu. Dan ini kita satu-satunya asosiasi nail art di Indonesia yang sudah keluar SK Humkamnya gitu. Jadi dari asosiasi ini akhirnya tahun ini tuh kita banyak ke Kemenkraf ya, Kementerian Ekraf karena kita berhubungan sama ekonomi kreatif juga. Kita juga berhubungan sama Kementerian Tenaga Kerja karena kan ini kita mau jadikan nail art itu sebagai profesi. Jadi akan ada nanti profesi sebagai seorang nail artist supaya celah hukumnya karena aku ngeliatnya celah hukumnya banyak Ci. Ntar dari produk lu BPOM gitu. Ntar dari kompetensi sertifikat kompetensi lu sebagai nail artist kompetensinya mana gitu. Nanti kalau udah ada semua nanti pajak karena udah ada profesinya gitu kan. Jadi kayak celah hukumnya banyak aja gitu. Jadi menurut aku kayak wah ini kita perlu nih bikin satu lembaga organisasi yang memang disupport pemerintah juga yang bisa menjadi perlindungan hukum buat orang-orang nail art yang mereka tadinya awalnya cuma hobi, iseng-iseng, penghasilan tambahan. Tapi kan actually ini tetap bisnis ya, kita tetap dapat uang dari situ. Lu mau cuman iseng-iseng kayak tetap aja ada, lu dapat duit dari situ, lu harus mengikuti peraturan yang ada. Dan yang aku sadarin dari sini adalah mereka bukan nggak mau mengikuti hukum, mereka nggak tahu. Iya, mereka nggak tahu kalau harus. Nah setelah aku bikin asosiasi ini Ci, bahkan banyak banget nail salon yang nggak tahu kalau mereka harus punya NIB, sesimpel itu. Gitu. Oh harus ya Ci? Iya. Lu kalau enggak gimana? Kayak gitu. Lu gimana nanti kalau nggak punya NIB dan segala macam kayak gitu. Terus ya sesimpel ya karena di Indonesia tuh kita mau cari duit gampang, buka usaha tinggal buka aja gitu. Tinggal bikin, ibaratnya buka usaha tinggal sesimpel lu bikin kartu nama dan profil Instagram lu jadi lu pengusaha. Kalau di Indonesia jadi kayak gitu. Kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu. Lu harus punya deposit duitnya berapa bener-bener berapa dan segala macem gitu. Ikutin papersnya banyak banget. Sedangkan di Indonesia lu nggak punya papers, lu bisa klaim diri lu pengusaha gitu. Nah itulah yang harus kita edukasi karena banyak orang-orang nail art tuh nggak ngerti yang begitu-gituan. Jadi akhirnya tahun ini kita punya asosiasi itu, kita udah soft launching, sudah mulai banyak membersnya juga, terus kita sudah mulai edukasi di situ, terutama di masalah legal yang kayak gitu. Ya kalau nggak ngalamin 2 tahun nightmare itu, mungkin aku juga nggak ketemu sih Ci sama orang-orang kementerian ini. Karena selama aku meeting sama mereka gitu dari Kemenkraf, terus udah gitu Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker, terus udah gitu kemarin ada juga dari BNSP dan segala macam. Itu case aku dibahas di situ. Gimana nih kalau ada instansi begini ketemu dengan ini, dua-duanya berhak untuk nyidak. Tapi yang satu udah begini, kita follow yang ini, yang satu itu kan jadi celah
celah banget gitu. Dan kita sebagai pengusaha sekarang Indonesia mau gerakan pengusaha mau supaya entrepreneur itu bisa jadi 2% minimal di Indonesia. Tapi kalau caranya begini, siapa yang berani jadi pengusaha, Ci? Mundur lah gitu. Dan case ini aku nggak pernah cerita secara umum. Karena kalau waktu beda sekarang aku udah punya asosiasi, aku bisa edukasi ini gitu. Tapi kalau aku ceritakan itu dulu gitu, tahun lalu deh minimal, case aku orang pada takut sih usaha nail art. Iya. Mendingan jangan deh ya. Iya, mendingan serem banget nih. Iya, hindarin aja duit nggak seberapa kata iya. gitu kan. Jadi malah kayak begitu gitu. Jadi aku sempet Ci selama gara-gara stres kayak gitu aku jadi jualan bakso aci. Jualan bakso lebih gampang. Kayak aku bilang sama Surya ini gue jualan bakso aci 1 bulan 1.000 bungkus lu bayangin. Aku jualan bakso aci aja cuan gue gitu. Jadi tapi ya gitu. Anyway jadi orang kayak kan aku maunya industri ini bertumbuh ya gitu. Dan industri ini tuh aku yakin banget bisa mengubah naikin derajat ekonomi orang dan segala macam gitu karena lu nggak butuh bener-bener akademis banget gitu tapi lewat kalau lu mau belajar skill apa segala macam banyak opportunity-nya sebenarnya di sini gitu. Jadi aku nggak mau industri ini juga jatuh gitu. Cuman karena masalah-masalah kayak gini yang sebenarnya kalau kita beresin bisa loh. Bisa gitu. diberesin. Ya, cuman ya butuh effort. Jadi tahun ini ya itu kerjaannya meeting ke lembaga-lembaga kita kasih tahu kita punya keresahan apa permasalahan yang terjadi di lapangan tuh kayak gimana kayak gitu. Walaupun ya ini disclaimer juga ada asosiasi dan lain-lain tetap nggak case ini akan tetap ada. Tetap ada. Karena di industri apapun mereka punya asosiasinya mereka tetap ngalamin kayak gitu ya. Tapi setidaknya at least dari aku bisa sedikit mengurangi lah yang kayak begitu-begitu. Sisanya ya kalau lu bandel ya siap-siap aja itu kok urusan lu gitu. Gitu sih Ci. Cuma mungkin kalau misalkan dalam kata-kata per sekarang gitu ya. Kalau misalkan tanya why did this happen to me gitu. Wah itu selama 365 hari kali 2. 760 hari. Kalau sekarang ada gak kira-kira mungkin kalau dulu kan kayak ini nggak fair gitu kan yang lebih ke victimnya gitu. Kalau sekarang ada nggak mungkin jawaban yang berbeda? Ada. Jadi setiap kali misalnya renungin kenapa aku harus menghadapi cobaan ini, challenge ini, kenapa challenge ini harus aku yang hadapin gitu. Aku selalu kayak gila ya, justru gini, untung ini gue yang hadapin. Gue gak kebayang sih kalau ini yang ngadepin itu yang dapet ini adalah orang-orang yang baru mulai, orang-orang yang mungkin duitnya juga pas-pasan lagi dipertaruhkan di bisnisnya kayak gitu. Wah itu sih udah duitnya habis, mentalnya habis gitu. Kalau ini bedanya aku masih punya support system gitu. Ya jujur kalau dari segi perekonomian ya finance gara-gara ini case ini hancur banget, my cash flow hancur banget gitu dan sekarang lagi masih tahap perbaikan gitu. Karena kan bukan cuman ya makanya berkasus di Indonesia itu mahal harganya. Mahal sekali kan kita harus bayar lawyer dan lain-lain itu mahal sekali. Belum dari segi bisnis pasti drop banget karena kita sebagai leader kita nggak berfungsi dengan baik gitu. Sedangkan kalau kita punya bisnis ada OPEX yang harus kita tetap keluarkan dan itu tidak kecil gitu. Betul. Mau lo omsetnya bagus atau enggak, mau profit atau enggak, OPEX-nya tetap harus berjalan kayak gitu. Jadi cash flow tuh ancur-ancuran gitu. Dan ini kayak masih kayak aku menghitung kayak aku butuh sekitar gara-gara kasus 2 tahun mungkin aku butuh 4 tahun untuk recover my cash flow jadi lebih baik gitu. Tapi aku masih bersyukur. Aku bilang sekarang aku bisa ngomong untung gua ya yang dapat ini case gitu. Kalau ini orang lain, aduh kasihan banget sih. Gitu. Malah jadi bisa kayak gitu karena aku udah ngelihat kayak ya posisi aku walaupun aku dapat case yang seperti itu ternyata Tuhan juga udah siapin kayak backup-nya gitu. Kayak tenang aja maksudnya nggak bakalan seancur itu. Jadi aku pikir aku akan harus jual mobil aku harus jual rumah aku harus
jual semua tas-tas aku mungkin kayak gitu. Tapi sampai sekarang itu nggak ada satupun yang kita jual gitu. Cicilan aku sendiri kan banyak banget tuh, Ci. Aku tuh manusia cicilan. Kalau nggak punya cicilan tuh nggak semangat gitu kan. Gitu. Jadi kalau orang punya motivasi gitu iya, ya. kalau orang takut berhutang, aku sangat suka berhutang gitu. Jadi aku tuh butuh utang di usia produktif karena aku tuh orangnya nggak FOMO-an untuk beli barang gitu. Untuk kayak ada barang baru harus ngikutin beli gitu. Nggak yang kayak gitu. Jadi aku lebih baik punya cicilan, jadi aku ada semangat untuk oke, gue harus bayar cicilan. Dan cicilan aku 5 hari sekali. Buset. Yes. Oke. Jadi aku tuh kan setiap tahun kan kita ada rekapan tahunan dong untuk melapor SPT tahunan kayak gitu. Aku tuh akan lihat angka, gila ya, gue lagi berkasus begini ya, gue masih mampu bayar cicilan MM-an loh. Setahun gitu kayak, wow hebat ya. Dan gak ada satupun rumah, mobil, tas yang gue jual ternyata gitu. Kayak ada aja untuk bisa nutupin cash flow itu gitu. Iya. Ada aja gitu. Jadi kayak ya terus udah gitu dari segi spiritual journey juga jadi lebih deket lah sama Tuhan kayak gitu. Makanya kan orang bilang kan nggak mungkin ada cobaan yang lebih dari kemampuan kita ya. Betul, Dan betul. juga apapun juga pasti udah dijaga lah gitu. Benar. Walaupun mungkin at that time kayaknya aduh nggak tahu nih gimana nih at that time tuh udah buntu banget, tapi when the moment comes at the right timing ada aja gitu kan, ada aja satu titik terang lagi, ada aja satu mungkin belok ke sini lagi, mungkin apalagi selalu ada aja guidance-nya, protection-nya tuh selalu ada. Betul. Dan kalau saya lihat juga sama sih, saya setuju sih, maksudnya I'm glad that, I mean it's not that I'm glad, tapi maksudnya ini tuh tepat gitu kejadiannya ini tuh di kamu, because you can make the changes yang needs to occur gitu loh. Mungkin salah satu, karena kan Mona, I've known you for a while kan ya, dan kamu tuh sangat passionate gitu ya in this industry gitu. And passionnya tuh bukan cuman sekedar bisnis gitu, tapi passionnya kamu tuh is beyond that. You want to make an impact, kamu tuh mau impact gitu ke orang-orang yang lu bisa lo berkarya, lu bisa lo mulai bisnis, lu tuh bisa lo gitu. Kamu bener-bener mau, udah beyond you lah. Ini udah about the society, it's already about everyone dan segala macam. Dan kamu tuh selalu give your best gitu kan, entah edukasi, entah training, entah menyediakan opportunity, entah termasuk podcast ini makanya bahasa Indonesia ya. Kenapa? Termasuk podcast ini makanya bahasa Indonesia ya. Itu tuh udah it's already beyond you gitu. Dan itu tuh memang kamu tuh udah punya mentalnya lah, istilahnya lah. Kalau dibilang seberapa banyak orang yang melewati semua ini, kayak gila sih ini kalau nggak gubrak jatuh gitu kan, maksudnya mentalnya terpuruk, itu tuh udah luar biasa gitu. Tapi ya of course mungkin at that time juga ada masa-masa yang kamu mungkin jatuh dan terpuruk, ya itu it's human lah ya gitu ya. Betul. Tapi ujung-ujungnya kan is how much you can get back up lagi gitu kan, dan seberapa kamu masih bisa hold your space kayak kamu bilang gitu. Misalnya sesaat hari ini begini, kebesokannya gue udah harus jadi motivator loh. Kayak ganti baju, kayak secepat ganti baju. Ganti baju gitu. It's about holding your space-nya juga, dan itu ya you did it beautifully gitu. It's not perfect, tapi it was done beautifully. Thank you. Dan dari situ juga akhirnya kan ketemu nih misi baru, yaitu kan ya menjadi satu asosiasi, di mana ini menjadi satu wadah yang bisa mungkin ngomong ininya klisenya ya fighting injustice lah ya istilahnya seperti itu, untuk membantu our society lah gitu, orang-orang yang di dalam industri ini, di dalam dunia ini, bagaimana mereka bisa maju lagi tapi dengan cara yang benar, dengan legalities yang benar, karena memang ya the legal system is not perfect. Manusia yang ngejalaninnya juga nggak perfect. And we all know itu banyak celahnya untuk bermain gitu kan, we all know that. Balik-balik lagi seperti kamu bilang gitu, kita sebagai entrepreneur, what can we do untuk protect ourselves gitu kan, itu mungkin the base minimumnya. Apakah kita udah lakukan semuanya, masih tetap ada celah? Masih. Most likely yes gitu. Iya, ada aja. Tapi ya balik lagi kan, it's all about, ya itulah yang membedakan entrepreneur dan tidak gitu kan. Betul. Is that mindset, is that gladiator mindset yang anytime
lu bisa Iya. tusuk-tusukan atau Benar, berdarah-berdarah benar, gitu benar, kan. benar. It's all about that. Makanya not everybody is a entrepreneur like you said Betul. kan, dari 1% ke 2% aja susah Iya, gitu. betul, betul. Tapi you are making a difference, you are making an impact. Itu yang I think is the moral of the whole thing. Dan that's why mungkin juga ini terjadinya ke kamu karena kamulah orang yang tepat yang mempunyai kekuatan ini, yang mempunyai mungkin kekuatan is one thing, tapi the passion gitu loh, the Iya. willingness. Seberapa banyak orang sih yang punya willingness seperti ini ngerepotin orang? Iya. Tapi pusingin orang, pusingin diri sendiri udah pusing gitu Betul, kan. betul, betul. Ya makanya ini jatuhnya ke kamu begitu, because you Hmm. have all of the above. Kondisinya tuh tepat to make the right change. Sometimes kan emang gitu ya, ada sedikit sacrifice to make the right change gitu. Bukan sedikit, Ci, lumayan banyak. Faktanya. Ya cuman ya kalau kita memang mencintai apa yang kita lakukan, ya sacrifice itu tidak berasa sacrifice gitu. Ya sama mungkin kayak Cidewi misalnya punya anak, kan pasti sacrifice a lot gitu. Tapi ya karena buat anak, kita cinta sama anak kita, jadi itu nggak terasa itu sacrifice, nggak terasa itu menyakitkan sih gitu. Jadi sekarang aku kayak ya udah itu cuma jadi one of the story yang pernah aku alamin, tapi ya sekarang kalau misalnya ada case-case ada orang cerita lagi atau even terjadi sama orang terdekat aku misalnya kayak gitu, oh ya udah tenang aja, nanti bilang aja sama gini gitu. Tenang aja kalau ini mah masih oke kok, ngomongnya baik-baik kayak gitu. Jadi kayak aku nggak nganggep itu segala sesuatu yang terlalu big deal lagi gitu, karena ya udah kayaknya semua orang akan menghadapi ini deh di satu titik poin gitu. Tinggal lu tunggu aja kapan gitu sebenarnya. Ini bukan menakuti, tapi ya dengan ada kayak gitu kita jadi lebih pintar kok sebenarnya. Jadi lebih ngerti aja gitu. Kalau enggak kan sekarang kayak misalnya kita disuruh baca undang-undang atau apa, nggak bakalan dibaca gitu. Kita nggak akan berusaha mencari tahu karena aduh kesibukan kita banyak, nggak penting untuk itu. Nggak usah jauh-jauh, sesimpel kayak misalnya kita ngurus pajak, kita pakai konsultan pajak, kita ngurus legal, kita hire legal, orang legal, or kita pakai konsultan misalnya kayak gitu. Kenapa kan untuk ngebacain buat kita kan? Tapi kalau kita udah dapet case kayak begini, mau nggak mau kita jadi pelajarin. Aku sampai hafal beberapa undang-undang yang terkait sama kita. Gitu, dan kayak gini, ini lu akan kenanya kayak gini, nanti dia akan begini gitu. Karena kita jadi pelajarin gitu. Oh kayak gini, kenapa bisa celahnya begini? Kenapa gue bisa ada di posisi yang kayak gini? Jadi lebih tahu gitu. Karena nggak mungkin kita ditempatkan di posisi itu kalau memang tidak ada celahnya. Iya, betul. Pasti ada celahnya. Betul. Kayak gitu. Dan ya mau kita ngatain Indonesia kayak gimana, justice-nya tidak justice ibaratnya kayak gitu. Tapi ya aku tetap cinta Indonesia sih. Maksudnya kayak makanya waktu kemarin ada di sosmed kayak orang kecewa sama Indonesia yang pas demo apa segala macem. Ya aku cuman satu suara dari aku, ya aku banyak dikecewakan sama negara ini, tapi aku tetap cinta sama negara ini karena setelah aku ngobrol banyak sama teman-teman aku dari luar negeri juga, ya di Indonesia tetap lebih mudah untuk hidup sebenarnya. Gitu. Ya itu yang seperti aku bilang, untuk jadi pengusaha lu bisa maju dulu baru urusin paper gitu. Lu nggak ada modal gede lu bisa jadi pengusaha gitu. Tapi di negara luar tuh nggak bisa kayak gitu. Karena memang sistemnya bagus. Lu berasa mungkin lebih adil gitu. Tapi karena saking adil dan saking sistemnya bagus, itu jadi tidak fleksibel untuk kita yang masih pemula. Gitu. Untuk kita yang entry tidak barrier-nya lebih besar. Betul, karena kita nggak punya kalau kita masih pemula kan kita belum tahu apa-apa ya, masih semuanya coba-coba. Nah kalau di negara orang tuh nggak bisa coba-coba. Harus yang udah siap gitu. Kalau di di negara orang lain gitu. Jadi bagus di Indonesia masih nggak jelas, tapi masih bisa kita perbaikin gitu. Dan itu butuh waktu lama memang. Tapi ya oke, maksudnya nanti sampai anak cucu kita generasi berikutnya itu akan makin baik. Dan peristiwa ini ternyata nggak cuma di generasi kita sekarang kok. Zaman dulu ternyata
di flashback oma aku juga pernah berhubungan dan bersinggungan dengan Iya. legal term kayak gini. Iya. Cuman beda aja case-nya Case-nya gitu, beda. karena ya hukum kan juga berkembang ya Iya, gitu. betul. Nanti dia nambahin lagi adendum Iya, baru lagi iya, gitu, diperbaiki penambahan lagi, ada RUU baru lagi, kan itu sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Tentunya yang orang di masa perkembangan ini, lah orang-orang yang dapat case-case kayak aku inilah Yang menjadi contoh ya. yang menjadi contoh pembelajarannya Iya, gitu. Ini iya. kayak gini, kenapa bisa ada celah yang seperti ini kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya. Oke, ya udah thank you banyak, thank you so much Mona udah sharing hari ini ya. I'm sure buat teman-teman yang dengerin juga banyak mungkin pembelajaran-pembelajaran yang bisa didapatkan dari sesi hari ini. So thank Thank you so much for you. sharing your journey. Thank you for inviting me. And I know ini it's a lot. Kalau diceritain 5 hari nggak kelar Nggak ya. kelar-kelar. Ini udah dipendek-pendekin. Tapi thank you juga untuk your willingness juga untuk make a difference buat Indonesia juga. Thank you. Thank you for sharing this sacred pause with me today. If something in this episode stirred your heart or softened your edges, I'd love for you to subscribe, like, and share with someone you love, and leave a kind review. It helps the soul space reach those who need it most. Until next time, may you trust your inner voice, nourish your spirit, and treat yourself to something sweet.